Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I'm sure that you are very fine. Welcome back to my channel Nusaka Edu yang akan membahas materi-materi bahasa Inggris. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang part of speech. Ini adalah bagian bahasa Inggris dasar yang harus kita pahami sebelum kita mempelajari yang lainnya. Part of speech. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik subscribe and share. Part of speech. Definisi. Part of speech adalah bagian-bagian atau jenis kata yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat. Ibarat sebuah bangunan, rumah, part of speech adalah materialnya. Semen, batu bata, batu, dan kemudian menjadi sebuah rumah. Nah, dalam bahasa Inggris, part of speech ini adalah bagian kata yang nanti menyusun menjadi sebuah kalimat. Next. Seperti contoh dalam kalimat ini. My mother went to Jakarta last week. Nah, kita bisa teliti part of speech yang ada dalam kalimat ini. My itu sebagai pronoun, kemudian mother itu sebagai noun, lalu kemudian when itu sebagai verb, to sebagai preposition, Jakarta sebagai noun, dan kemudian last week itu sebagai adverb. Nah, ini kalimat ini terdiri dari beberapa part. Teman-teman semua, dalam bahasa Inggris part of speech itu ada 8. Ya, 8. Seperti kita lihat dalam tabel ini. Itu ada pronoun, kemudian adjective, lalu kemudian noun, kemudian conjunction, adverb, verb, interjection, dan kemudian yang terakhir adalah preposition. Atau bisa kita singkat dengan sebutan pancapip, biar kita lebih mudah untuk menghafalnya. Jadi ada 8, kita singkat namanya menjadi pancapip. Ya, seperti dalam tabel berikut ini. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai part of speech itu apa saja. Tentunya kita membahas sedikit-sedikit. Kemudian yang pertama itu adalah pronoun. Pronoun atau kita sebut dengan kata ganti. Pronoun ini adalah untuk menggantikan orang atau menggantikan benda. Seperti contoh I, you, he, she, it, my, him, her. Itu adalah pronoun. Nah, contoh kalimat dari penggunaan pronoun, contohnya adalah I will bring your book. Nah, I di sini adalah sebagai pronoun, kemudian your juga sebagai pronoun. Contoh yang kedua, they will visit me. They di sini juga sebagai pronoun, kemudian me juga sebagai pronoun. Nah, ini adalah yang pertama dari part of speech, yaitu pronoun. Kemudian yang kedua adalah adjective. Yang kedua adalah adjective atau kata sifat. Adjektif ini digunakan untuk menjelaskan benda, noun, atau menjelaskan pronoun, kata ganti. Seperti beautiful, kemudian lazy, smart, and tall. Itu adalah bentuk dari adjektif. Contoh penggunaan adjektif dalam kalimat. Lazira is a smart girl. Lazira adalah gadis yang pandai atau pintar. Kemudian contoh yang kedua dari penggunaan adjektif. He is very tall. Dia sangat tinggi. Nah, tinggi ini adalah pronoun tall. Kemudian yang berikutnya adalah noun, kata benda. Kata benda ini adalah menunjukkan sesuatu benda, baik itu benda secara abstrak ataupun benda secara konkret. Abstrak itu artinya benda yang tidak bisa disentuh oleh indera manusia atau dirasakan oleh indera manusia. Seperti contohnya happiness, kebahagiaan, kemudian love, cinta, dan kemudian trust. Itu adalah benda abstrak. Yang berikutnya benda konkret. Konkret itu berarti benda yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Contoh, table, kemudian book, dan pen. Itu adalah benda konkret. Contoh kalimat dari noun. Contohnya, love is important. Jadi cinta itu sesuatu yang sangat penting.
Nah, love ini adalah kata benda abstrak. Contoh yang kedua, the book is on the table. Nah, di sini ada book dan juga table. Kedua-duanya adalah kata benda konkret. Nah, jadi noun itu adalah kata benda. Next, yang berikutnya adalah conjunction atau kata sambung. Kata sambung digunakan untuk menghubungkan kata, frase, klausa, atau kalimat. Itu fungsi dari conjunction atau kata sambung. Seperti misalnya and, but, kemudian so, when, after, and before. Itu adalah jenis-jenis dari kata sambung. Nah, contoh kalimat seperti berikut ini. Ian is a tall man, but he is thin. But ini adalah kata sambung atau kata penghubung. Contoh yang kedua, let's private before eating. Nah, before ini adalah jenis dari conjunction atau kata sambung. Next, yang berikutnya adalah adverb. Yang berikutnya adalah adverb atau keterangan. Keterangan. Jadi adverb ini digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau keterangan yang lainnya. Contoh dari adverb yaitu always, kemudian often, quickly, bisa juga beautifully, and yesterday. Jadi bisa keterangan waktu, tempat, ataupun cara. Ini adverb. Nah, contoh penggunaan dari adverb seperti contoh berikut ini. They often come late. Mereka sering datang terlambat. Nah, often di sini adalah contoh dari adverb. Contoh berikutnya, he always study every day. Dia selalu belajar setiap hari. Nah, always di sini merupakan bagian dari adverb. Nah, contoh yang berikutnya, I was in Jakarta yesterday. Ya, saya berada di Jakarta kemarin. Yesterday itu bagian dari adverb. Oke. Selanjutnya masih part of speech, itu adalah verb. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas. Itu disebut dengan verb. Nah, kata kerja kita bagi dua, itu kata kerja bantu dan kata kerja utama. Meskipun nanti pada kenyataannya itu ada kata kerja pertama, kedua, kemudian ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita bagi dua, yaitu kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kata kerja bantu itu seperti be, kemudian have, do, will, can. Itu kata kerja bantu. Contoh penggunaannya dalam sebuah kalimat. Aira will go to Bandung. Nah, will di sini merupakan kata kerja bantu. Contoh yang kedua, I can speak English. Nah, can di sini juga merupakan kata kerja bantu. Nah, yang berikutnya kata kerja utama. Kata kerja utama. Contoh kata kerja utama itu study, drink, go. Nah, contoh kalimatnya misalnya, Faiz is studying English now. Nah, studying ini merupakan kata kerja utama. Contoh yang berikutnya. They go to school. Mereka pergi ke sekolah. Go ini adalah merupakan kata kerja utama. Selanjutnya, interjection. Interjection itu kata seru. Kata seru yaitu kata singkat yang digunakan ketika mengekspresikan sebuah kekaguman, kekecewaan, atau sebuah emosi. Maka kita menggunakan yaitu interjection. Contohnya, wow, fun, amazing, oh my god. Itu adalah contoh dari interjection. Yang terakhir adalah preposition. Preposition ini adalah kata depan. Preposition ini adalah kata depan. Contoh misalnya, on, in, at, from. Itu adalah kata depan. Ya. Contoh penggunaannya dalam kalimat. I am from Indonesia. Nah, from ini dalam kalimat ini yaitu sebagai kata depan. Nah, kemudian contoh yang kedua. Put your book on the table. Put your book on the table. Jadi on di sini ini merupakan kata depan. Nah, contoh yang terakhir. The train will arrive at 7 p.m. Kereta akan tiba pada jam 7. Nah, at di sini adalah merupakan sebuah preposition. Oke, itu adalah pembahasan tentang part of speech
Pada kesempatan lain kita akan membahas satu persatu dengan contoh yang rinci mengenai part of speech. Noun, apa saja bentuk noun, kemudian begitu pun dengan verb. Nanti kita akan bahas satu persatu pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.